Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu yakin bisa adil. Nah tadi sebelumnya guru-guru kita sudah menjelaskan ya bagaimana sih seperti apa poligami itu, bagaimana adilnya, bagaimana hikmahnya ya. Bagaimana niat dari poligami itu sendiri ya. Ini sebelum kita melanjutkan tausiah dari guru-guru kita ada sebuah video nih. Alasan menceraikan istri dan memutuskan poligami. Nah ini dia nih seperti apa? Ini dia tayangannya. Berarti total berapa kali pernikahan Pak Kiai? Kalau saya pernah menikahi 6 perempuan. 6 berarti? 6 wanita. Berarti yang 2 sudah Yang 2 saya lepas. Ya, subhanallah ya. Ya mohon izin Ustadz Maulana. Nih ngeliat video ini agak-agak ya begitulah ya Ustadz ya. Udah mulai emosi nih ya. Ustadz Maulana nih coba Aceh ulangi pertanyaannya ya. Tadi belum selesai ya, udah keburu kesel kayaknya ya. Ustadz Maulana apakah alasan ya menjadi tidak produktif itu bisa dijadikan alasan buat seorang laki-laki untuk poligami lagi? Nah udah gitu alasannya gini, gara-gara udah gak produktif terus langsung diceraiin istrinya. Nah itu seperti apa sih Ustadz Maulana gitu, karena kan bukannya Rasulullah itu selalu memuliakan istrinya, kok bisa gitu aja main cerai-ceraiin? Nah mohon izin silakan Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah, izin Ustaz Ilman, Ustaz Sam dan semua guru-guru yang alhamdulillah tanpa menyakiti ataupun menyinggung perasaan siapapun. Kami betul tadi kata Ustaz Sam, ini bagian daripada hasanah ilmu untuk informasi pemberitahuan. Dan kalau berbicara tentang pernikahan, pernikahan itu adalah ibadah. Sekali lagi, pernikahan itu adalah ibadah. Dan bukan berarti tujuan pernikahan hanya unsur, mohon maaf saya sampaikan ini, untuk bagian hubungan suami istri. Dalam hal ini mungkin mohon maaf saya nggak apa-apa saya ngomongin ya. Biologis. Bukan hanya kebutuhan biologis, tapi ada namanya perasaan, komunikasi, ditemenin, dibahagia. Bahagia itu bukan hanya seputar itu. Dan mohon maaf, bukankah ada pernikahan kakek-kakek dan nenek-nenek? Pernah nonton? Ada pernikahan kakek dan nenek menikah. Apakah mereka seputar ke situ? Tidak. Kebahagiaan itu tidak seputar hubungan biologis. Tapi bisa jadi kebahagiaan itu pada kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan, kebersamaan. Maka Islam menjunjung tinggi yang namanya memuliakan wanita. Tidak menghinakan, apalagi menyakiti. Sekali lagi, wanita itu dimuliakan. Tidak menghinakan, apalagi menyakiti. Tempatkan posisi itu pada diri kita. Bagaimana kalau anak kita digituin? Bagaimana kalau ibu kita digituin? Bagaimana kalau nenek kita digituin? Kebetulan saya tinggal sama nenek. Ya, Ustaz. Tidur sama nenek, di kamar ada saya sama nenek. Pergi sholat sama-sama nenek dan sebagai waktu kecil. Dan saya menyaksikan sendiri betapa sedihnya saya lihat nenek saya dipoligami. Karena kakek saya tinggalnya sama nenek yang kedua. Nenek yang kedua. Sedih hati rasanya. Aku kasihan banget lihatnya. Ini coba, ini saya masih kecil ya lihatnya. Sekarang masih kecil sih. Berikutnya, ingat anjuran untuk berbuat baik. Kebaikan itu dilihat dari bagaimana perlakuan kita terhadap keluarga kita. Sekali lagi, orang yang terbaik adalah orang yang berbuat baik pada keluarganya. Mohon maaf. Makanya dengan alasan apapun tidak ada pembolehan untuk berbuat zalim. Sekali lagi, tidak ada pembolehan untuk berlaku zalim, apalagi berlaku zalim pada keluarga sendiri. Bukankah kita memiliki tugas untuk mendidik? Bukankah kita punya tugas untuk melindungi? Bukankah kita punya tugas untuk menafkahi? Bukan hanya seputar nafkah, tapi bagaimana kita bisa mendidik, bagaimana kita bisa melindungi. Jangan sampai orang yang kita lindungi tersakiti. Jangan sampai orang yang kita lindungi, mohon maaf, dihinakan. Nih. Kalau tujuan pernikahan itu hanya biologis dan ketiga tidak mampu lagi produktif, lalu diceraikan, maka saya katakan, kembali saya katakan untuk mengingatkan, tidak ada nenek di dunia ini. Kenapa itu Ustadz? Mana nenekmu? Diceraikan. Mana nenekmu? Diceraikan. Mana nenekmu? Diceraikan. Kenapa diceraikan? Karena tidak produktif. Kalau begitu kita tidak punya nenek. Habis nenek kita semuanya.
mohon maaf. Karena sebenarnya ikatan pernikahan itu ikatan tertinggi, ikatan terkuat, ikatan silaturahmi terkuat adalah hubungan pernikahan. Masya Allah. Iya. Jadi Masya Allah ya Ustadz Maulana ya. Tadi poinnya adalah nih tadi yang Ustadz Maulana bilang. Tidak ada satupun alasan untuk kita berbuat zolim kepada keluarga Nggak ada. kita sendiri Nggak ya. ada, nggak ada. Masya Allah. Karena makasih lawan banyak. dari adil adalah zolim. Ya, makasih banyak Ustadz Maulana. Ya jamaah itu dia tadi ya. Jadi jangan sekali-kali menjadikan alasan untuk poligami dan akhirnya berbuat zolim kepada keluarga sendiri. Mungkin bisa diomongin dengan baik-baik ya. Kalaupun memang ada niat baik untuk menikah lagi. Kita lihat Paling hikmahnya. bagus kalau berkata istrinya, kakak menikahlah karena saya tidak mampu memberikan ini. Iya, mungkin dari istrinya kalau istrinya udah ridho ya. Tapi ya bismillah mudah-mudahan ridho ya. Lanjut Ustadz Hilman. Ya, Ustadz Hilman, ini Aceh tuh penasaran ya. Bahkan kan yang memang yang kita tahu semuanya bahwa kayaknya nggak ada yang mungkin gitu bisa adil selain Rasulullah gitu. Kalau misalnya poligami gitu ya. Yang benar-benar adil, mampu berhasil 100% gitu. Karena maaf Ustadz, karena banyak banget nih orang-orang sekarang yang mengklaim atau bahkan memamerkan istri-istrinya bahwa mereka tuh sudah berhasil 100% dalam poligami. Nah, mohon izin itu seperti apa tuh Ustadz Hilman? Silakan. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan para guru yang lain yang dirahmati Allah. Iya memang gini, ada seseorang yang mungkin diberikan kemampuan dan diberikan kelebihan untuk berpoligami. Itu adalah blessing ya atau anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi ingat tidak semua orang yang memiliki kafaah atau kemampuan seperti itu gitu. Maka di awal saya ingin memastikan begini ya. Seorang laki-laki yang sukses dalam rumah tangga itu bukan seorang laki-laki yang bisa menambah istri lagi, bukan. Tapi seorang suami yang ketika dia berumah tangga, dia bisa membimbing keluarganya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini catatan pentingnya. Maka ini juga nasihat untuk saya pribadi ya. Kalau ada seorang laki-laki yang kemudian dia menikah, kemudian dia mengucapkan kalimat, saya terima nikah dan kawinnya, Fulanah binti Fulan. Dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, apa maknanya? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung setiap apa yang mungkin buruk di istri saya, untuk kemudian saya terima itu, dan saya bimbing keluarga saya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dipastikan gitu. Maka tadi apakah kita bisa berlaku adil? Tentu rasanya tidak akan bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimanapun kalian tidak akan bisa berlaku adil walaupun kalian menginginkannya. Kenapa? Karena keterbatasan pada dirinya. Oleh karena itu apa yang paling penting di awal di rumah tangga? Tarbiyah. Yang paling penting di rumah tangga adalah tarbiyah, pendidikan seorang laki-laki kepada istrinya. Ketika dia mau menikah lagi bukan hanya hawa nafsu yang dikedepankan gitu. Jadi bukan karena dia ingin, bukan karena dia pengen, tapi karena ada kondisi yang boleh jadi memungkinkan suami ini berpoligami. Dan itu bukan by design gitu ya. Bukan direncanakan, apalagi diniatkan. Apalagi kemudian diatur sedemikian rupa, bukan. Tapi ada kondisi, misal mohon maaf ya. Pertama istrinya melihat sepertinya suamiku ini punya kemampuan untuk menikah lagi. Kan sayang ya. Kalau ilmunya bagus, Masya Allah. hartanya banyak. Waduh, buat siapa tuh Ustadz? Buat Ustaz Syah. Aduh. Kok saya ya Allah. Saya kira Ini misalnya. istrinya Ustaz Ilman sudah berkata begitu. Jadi poligami itu bukan sesuatu yang berangkat dari kemauan seorang Ya. suaminya, tapi lebih baik karena ada keadaan tertentu yang memungkinkan dia bisa berpoligami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Hilman. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan bahkan sampai ada resepsi ya. Tapi lebih kepada memang kondisinya jamaah ya, niatnya untuk menolong ya. Masya Allah, terima kasih banyak sekali lagi Ustadz Hilman. Ya, jamaah Islam itu indah, langsung saja nih kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, ini zaman dulu udah pada gak sabar ya. Pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab langsung saja. Ini pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, gimana kalau mertua selalu mendesak untuk suami itu poligami?
Suami saya nggak mau, tapi bapak mertua saya tuh nyuruh terus biar mencontoh dirinya. Subhanallah. Aduh, tapi suami tidak ingin karena belum mampu dan akhirnya ayah mertua saya tuh marah sama suami. Apakah dengan menolak poligami itu suami saya jadi anak durhaka? Karena suami saya udah bilang nggak mau gitu loh. Terus dan nggak akan mampu juga Ustadz. Nah mohon izin Ustadz Maulana, harus gimana nih Ustadz? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melanggar syariat. Bukankah syariat Islam tidak mengendaki orang melakukan hal dalam artian menambah istri kalau tidak punya kemampuan, tidak punya kemapanan, tidak mampu berlaku adil, takutnya zalim, dan yang mengetahui adalah anaknya sendiri dan kemudian dipaksakan oleh orang tua. Berarti masuk pada poin yang pertama, yakni poinnya tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk melanggar syariat. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sebenarnya ada 3 jawaban dan nanti satu aja lah. Iya. Sudah itu habis waktunya. Coba Ustaz, tenang Ya, Ustaz. lanjut yang nomor 2. Mana bapaknya tuh? Siapa bapaknya tuh? Ini ya ini dari hamba Allah lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya bagi suami yang terus-menerus mengutarakan ingin berpoligami, padahal istrinya udah selalu berusaha menjadi istri yang baik dan solehah, apalagi taat? Subhanallah. Entah itu dengan niat bercanda ataupun sungguh-sungguh. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah mohon izin Ustadz Syam dijawab dengan tausiah. Silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Kak Aca, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari jamaah hamba Allah gitu ya, pasti disensor namanya. Bagaimana jikalau suami seringkali, acap kali untuk mengutarakan niatnya untuk berpoligami walaupun dengan niat bercanda ataupun serius. Padahal sang istri sudah berusaha menjadi seorang salihat, qanitat, hafizat. Dia seorang menjadi yang solehah, yang taat, yang menjaga kehormatannya. Bagaimana hukumnya suami yang selalu mengutarakan? Bagi saya suami yang mengutarakan itu alhamdulillah, bersyukur Bu. Karena masih mengutarakan, daripada diam-diam punya anak di tempat yang lain, daripada diam-diam sudah punya istri yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau masih mengutarakan berarti masih memuliakan ibu, masih menghormati ibu, masih menganggap ibu ada. Subhanallah, itu yang pertama. Jadi kita selalu memandang daripada sisi positifnya. Itu yang pertama, berarti suami masih menghargai keberadaan ibu. Yang kedua, kalaupun bercanda, subhanallah, Nabi itu nggak pernah bercanda menyakiti hati. Nabi itu nggak pernah bercanda ya dalam rangka untuk menyakiti hati seorang, apalagi menyakiti hati wanitanya. Karena almar'atu kal mir'ah, wanita itu bagaikan gelas-gelas kaca, wanita itu bagaikan cermin. Bagaimana kaca itu? Kaca itu jikalau diretakkan maka masih bisa disambung. Namun yakinlah bahwa bekas sambungannya itu masih ada. Bahwasanya tidak akan mulus seperti sebelumnya. Pecah memang, masih bisa disambung memang, namun ternyata sudah tidak seperti dulu lagi. Itu yang pertama, almar'atu kal mir'ah. Wanita itu bagaikan kaca, jikalau dipecahkan masih bisa disambung, namun yakinlah tidak akan seperti semula, seperti sedia kala. Maka yang kedua, ketika kita mengutarakan sesuatu atau niat dalam rangka yang namanya mengikuti syariat Islam, maka ibu boleh jawab. Mungkin abang mau memilih sunnah-sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi itu banyak loh bang. Sunnah Nabi itu berpoligami, tapi Nabi juga bermonogami seperti yang dijelaskan guru kita Ustadz Maulana tadi. Kalau begitu tunggu dulu saya meninggal dunia, langkahi mayatku. Subhanallah, langkahi dulu mayatku. Maka ada cerita ya, ada acara istrinya meninggal dunia, orang pada nangis segala macam, suaminya pergi langkahi mayat istrinya. Orang-orang bertanya, aliran apa ini? Ditanya, aliran apa ini? Dia bilang, tidak Ustadz, dulu waktu sebelum meninggal dia bilang, kalau kau mau nikah lagi langkahi dulu mayatku. Subhanallah. Maka silahkan disampaikan dengan demikian. Atau yang kedua, sampaikan bahwa sunnah Nabi itu banyak. Banyak kan orang pilih-pilih sunnah. Dia pilih, wah Nabi senang bersedekah. Dia senang dengan sunnah bersedekah. Padahal kelaparan sampai mengikat batu di perut itu juga sunnah Nabi. Jadi Nabi juga pernah kelaparan, subhanallah. Nabi berpoligami, tapi Nabi juga bermonogami. Nabi berpoligami, tapi subhanallah, Nabi begitu adil. Coba lihat, dalam Al-Quran banyak yang disebutkan ya. Ada sosok bukan Nabi dalam Al-Quran. Siapa? Luqman. Luqmanul Hakim bukan Nabi. Berapa istrinya Luqman? Luqmanul Hakim cuma 1 istrinya. Kemudian ada Imran. Imran juga 1 juga pasangannya. Itu bukan Nabi. Kenapa nabi-nabi ini berpoligami? Contoh Nabi Daud alaihissalam 100 istrinya. Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Subhanallah. Kenapa mereka berpoligami? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa setara dengan Nabi.
Manusia biasa, sesoleh apapun tidak akan bisa setara dengan Nabi. Orang yang paling tahu keburukan kita adalah pasangan kita. Coba lihat, Nabi banyak istrinya, tapi tidak ada satupun yang menceritakan keburukan Nabi. Itu untuk membuktikan bahwasanya Nabi adalah manusia yang sempurna. Subhanallah. Masya Allah ya Ustadz ya. Apalagi yang tadi ya Ustadz ya, maksudnya sunnah Nabi tuh banyak loh. Ya. Tapi kenapa orang milihnya yang itu Yang gitu. itu. Ya. Udah diberitahu Masya Desta Allah. untuk nonton tayangan hari ini. Oh iya nanti kalau bisa diulang nanti ini Iya. tayangannya ya. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Ustaz Syam. Ilman tadi Ya. itu ungkapan dari istri. Jangan lupa nanti semoga istrinya Ustadz Hilman nonton ya. Nah ini Ustadz Syam, tapi ini Iya. aja penasaran nih ya. Ini gimana nih Ustadz kalau misalnya hukum bagi laki-laki yang berpoligami lagi tapi maaf punten. Tapi ini memang karena ada perzinahan di dalamnya. Jadi mau gak mau harus bertanggung jawab dan harus menikahi si perempuan ini. Itu gimana ya Ustadz Syam ya? Ay, dek na direken wa na kumapakon itu. Waduh. Ay, nakomadosa Tony. Waduh, waduh, Aduh, waduh. waduh. Madosa nih. Akhirnya ngerti nih. zalim lagi. Aduh, Aduh. maaf, Ambo tidak mengerti. Hah. Abdi kita ngartos naon eta teh. Agak ngaren apa Ambo mana tidak sih? mengerti. Oh. Yang Apa kamu dia cean. ini semanet tuh weh. Indah, Kan indah. katakan mak bahasa Mangkasar, kan Naon katakan ieu mak teh? bahasa Jangan Sunda, berpoligami katakan mak itu bahasa tidak Padang. usah lah berpoligami itu. Ya anu diaso wae, mah tuh pilih bahas Iya. Aduh, Ya. ditambah liur Ya punten, Allah ya Rabbi. Pastinya yang kita bahas ini semuanya insya Allah sesuai dengan apa yang kita ingin pelajari hari ini. Itu Ah. maksudnya. Oh. Dan kita bahasnya jangan sekarang. Nanti insya Allah setelah yang satu ini kita pakai bahasa Indonesia deh. Insya Allah. Jangan kemana-mana jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.